Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita bersatu di dalam doa. Segala hormat dan puji syukur kami panjatkan bagimu Bapa, Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang telah datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Engkau yang telah berjanji bahkan terus menyertai kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang menolong kami untuk mengingat-ingat firman-Mu, bahkan memampukan kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih sepanjang minggu yang telah berlalu. Engkau telah menyertai kami, melindungi kami, meluputkan, melepaskan kami dari segala kesusahan dan mara bahaya dan daripada yang jahat. Terima kasih Bapa. Kami boleh menjalani hari-hari kami dengan penuh kasih, sukacita, dan damai sejahtera bersama-Mu. Bapa, ini kami anak-anak-Mu, kami datang ke hadirat-Mu pada siang hari ini. Kami hendak bersyukur, bernyanyi, memuji dan muliakan Engkau Bapa. Dan kami juga ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menguatkan iman kami. Kami membuka hati kami seluas-luasnya bagi kebenaran firman-Mu. Dan kami berdoa bagi hamba-Mu Pendeta Pengkiandu. Kiranya Tuhan memberkati dan mengurapinya dengan urapan yang baru. Sehingga melalui bibir mulutnya kami boleh mendengarkan isi hati-Mu yang hendak Engkau sampaikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Dan kami juga mau berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengambil bagian pelayanan dalam ibadah pada siang hari ini. Baik worship leader, para singer, para pemain musik, teknisi, usher dan semua tanpa ada yang terkecuali Bapa. Sucikan kami, layakkan kami untuk melayani Engkau. Dan mampukan kami untuk melakukan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja Bapa. Bapa, datanglah dan hadirlah di tengah-tengah kami dan beracaralah. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Lawatan Tuhan nyata di tengah-tengah kami. Memberikan sukacita bagi setiap kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, lewat pujian yang dinaikkan, Engkau hadir, memulihkan jiwa kami, menyegarkan pikiran kami, membawa kami lebih dekat kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan, dalam hidup ini kami percaya Tuhan, semuanya karena kemurahan Tuhan kami boleh ada. Kami mengucapkan terima kasih, kami bersyukur. Kami angkat pujian kami. Oleh karena kemurahan Tuhan.
sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. kami sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Saya undang jemaat Tuhan untuk boleh bangkit berdiri. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Kami makin dalam menyadari waktu itu berharga, Tuhan. Tapi seringkali kami tidak mampu mengendalikannya. Tapi di tempat ini kami mau duduk tenang 30-40 menit supaya kami mengalami perbaikan hidup. Ada kedamaian, ada sukacita, ada pengetahuan-pengetahuan baru yang akan Tuhan sampaikan. Roh Kudus, bantu kami untuk mengerti, dan kami siap untuk diberkati dan menjadi berkat. Dan doa ini kami alaskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah. Saudara, setahun ini saya mengamati kehidupan yang harus saya jalani. Saya menemukan dua hal. Pertama, ketidakpastian. Kedua adalah ketidakseimbangan. Ya. Nah, hari ini saya akan menyampaikan bagaimana solusi menyeimbangkan adaptasinya. Baik itu ketidakpastian maupun ketidakseimbangan. Ada di sini yang gajinya cukup 1 bulan, angkat tangan. Artinya apa? Apa yang saya keluarkan nggak cocok dengan pemasukan, Bu. Pindah kerja, belum ada tempat. Terus? Stres kan? Sekarang ini banyak orang membicarakan Tuhan. Tapi sedikit orang yang mau mendengar Tuhan bicara kan? Ayo. Sekarang ini anak muda semua belajar Alkitab. Belajar tentang Tuhan. Tapi Anda nggak pernah mau memiliki pengalaman bersama Tuhan. Di tengah situasi sulit, di tengah tekanan hidup. Itu cara saya belajar. Sehingga di usia tua saya mateng, saudara. Makanya anak muda kerja keras, jangan pernah takut menderita. Nah, hari ini fokusnya adalah bagaimana kita menyelesaikan ketidakseimbangan. Kalau ketidakpastian nggak ada jawabannya, saudara. Karena saya sendiri juga ada di dalam ketidakpastian. Di Israel itu ada satu lembah. Namanya lembah Shephelah. Kalau nanti saudara ke Israel, harus lihat benteng Sultan Saladin. Yang pernah menaklukkan dan menang dari kesatria salib. Gede, bagus, saudara. Nah, Shephelah ini subur, saudara. Subur, jadi rebutan. Di kiri kanan Shephelah ini ada bukit.
Dan di tengahnya ada lembah. Lembah inilah yang namanya lembah Elah. Tempat Daud berperang dengan Goliat. Orang Filistin yang sering kali didengar di gereja, itu sebetulnya orang Yunani, saudara. Orang dari Pulau Kreta. Saudara kalau punya duit ke Yunani lah, lihat Santorini. Jangan duit itu cuma dibelikan pakaian, mobil. Belikan pengalaman. Dia nggak pernah hilang dalam hidupmu. Setuju? Ya. Kalau saya sih sudah kenyang, saudara. Karena di kapal saya sudah keliling dunia. Orang Filistin itu orang-orang dari Pulau Kreta, hobinya perang, dan dia masuk ke Palestina. Bethlehem itu wilayah Palestina, saudara. Nah, disitulah terjadi pertarungan Daud dan Goliat. Daud sama Goliat itu seimbang enggak, saudara? Enggak ya? Yang satu kecil, mungil gitu. Yang satu gede, bongsor. Pertama, sebelum saya masuk ke perenungan, ada 3 hal. Dan saudara dengarkan baik-baik, taruh di dalam roh saudara. Ketidakseimbangan melahirkan sesuatu yang berharga, yang justru muncul dari konflik yang tidak seimbang. Daud nggak pernah tahu. Hebatnya dia nggak pernah tahu, saudara. Kalau dia nggak ngadepin Goliat, bener kan? Jadi kalau saudara punya masalah besar, sikapi, jangan lari. Supaya Anda itu muncul, saudara itu orang hebat. Amin. Sikapi, hadapi, tantang itu persoalan. Dan di situ Saul tahu, ternyata Daud ini hebat. Kalau dia nggak menghadapi Goliat, orang nggak ada yang tahu siapa Daud, betul kan? Jadi pelajaran pertama, menyikapi ketidakseimbangan, memunculkan sesuatu yang berharga dari pribadimu. Cobalah kalau nggak percaya. Ya, jangan merasa diri ini kecil. Roh yang ada di dalamku lebih besar daripada yang di luar. Praktekkan. Ya, hadapi masalah-masalah besar, hadapi pekerjaan-pekerjaan besar. Dunia ini 3 kata yang menghambat ada. Tidak bisa, tidak mau, tidak mungkin. Benar kan? Cuma 3 aja penyakit ini. Tidak bisa, tidak mau, tidak mungkin. Yang kedua, pertarungan Daud dan Goliat memunculkan kemungkinan-kemungkinan yang tidak pernah terpikirkan. Ya, waktu saudara menghadapi masalah ketidakseimbangan, nanti muncul hal-hal yang saudara nggak pernah mikir, muncul di tengah konflik itu. Mau jadi orang hebat? Ya, hadapi kenyataan, saudara. Jangan bersembunyi lewat bilik doa. Itu kampret buat saya. Hadapin. Nanti saudara tahu siapa dirimu. Anda orang hebat. Amin. Yang ketiga. Waktu Daud dan Goliat berperang tidak seimbang. Ternyata keadaan itu mengubah pribadi dengan cara yang tidak terduga. Benar? Saya seringkali justru dalam konflik-konflik itu, saya malah diberkati. Muncul ide-ide kreativitas. Ya. Jadi pertama jangan bisa bilang nggak mungkin. Kedua bilang nggak bisa. Ketiga bilang nggak mau. Ya. Anda tetap gini terus, saudara. Jadi hari ini kita akan belajar, nanti saya jelaskan lebih rinci lagi. Tapi itu 3 yang paling hebat. Daud itu seorang pelontar. Anda tahu pelontar di Indonesia nggak ada. Orang Irlandia. Itu jago pelontar. Jadi semacam apa ya, dari kulit ada kantongnya kecil, dia putar, itu per detik. 1 detik yang ahli, Bu.
Bisa 40 kali muternya. 1 detik loh. Kayak paling-paling pesawat terbang. Satu hari di Irlandia, belum lama, masih baru-baru ini, diadakan pertandingan pelontar. Satu anak muda memenangkan, jadi jaraknya 200 meter, di situ digantung 1 koin, saudara, segini loh. Dalam jarak 200 meter, anak muda Irlandia itu mulai muter, pas, putus, saudara. Kalau Indonesia ya kata pelrah, ya buat curi mangga kan gitu. Orang Irlandia itu hebat. Dan saudara tahu pertarungan Daud dan Goliat. Gagalnya Goliat salah mengambil kesimpulan. Hati-hati. Kalau saudara punya persoalan, jangan salah asumsi, jangan salah ambil kesimpulan. Oh dia jahat Pak Pengki, dia gini. Itu kan salah asumsi, belum tentu. Goliat ingin perang jarak dekat, Daud ingin perang jarak jauh. Ada 2 pertempuran, saudara. Jadi saudara harus membaca lawan di dalam konflik itu. Waktu jarak 35 meter, Daud mengumban. Dan batu itu punya kecepatan 34 meter per detik. Masuk belas. Dan biasanya tiap tentara punya catut untuk mengambil batu itu dalam tubuh tentaranya. Saya membaca sejarahnya komplit. Saya melihat survei dokter-dokter tentang peperangan ini. Saudara perhatikan. Waktu Goliat menghadapi Daud. Gini dulu ya. Kenapa sih? Perang gede kok 1 lawan 1. Ada kita lawan Belanda terus udah nggak usah perang. Jagoanmu 1 turunin, saya turunin jagoanmu. Kan gitu. Kan lucu perang gitu saudara. Jadi ternyata begini. Tadi kan saya ngomong ada lembah Elah kan di Sevala itu. Tentara Filistin di bukit, tentara Israel di bukit. Nggak ada yang mau turun saudara. Kalau turun ke lembah dibantai nggak mungkin menang. Orang Filistin ini nggak sabar. Ya kalau nggak mau turun-turun kapan kita perangnya katanya. Tahu-tahu Filistin mengajukan syarat. Gini aja deh. Taruh tentaramu yang hebat di sini. Saya turunkan 1 tentara. Kalau jagoanku kalah, aku menyembahmu. Tapi kalau engkau kalah, wilayahmu tak ambil. Goliat turun. Israel nggak ada yang berani. Tiba-tiba ada bocah kecil dari Bethlehem lari bawa rantang, saudara. Karena dia lagi disuruh bapaknya anterin makanan ini ke kakakmu. Banyak kan hidup itu tidak terduga. Pertolongan Tuhan itu datang dengan cara yang nggak pernah Anda pikirkan. Terus Daud ngelihat ini mana perang ini kok nggak ada orang. Tahu-tahu dia ngelihat tentara 2 meter 27 senti. Tugasnya bawa makanan sampai di tempat perang. Hidup kan sering begitu kan? Tujuannya cari suami yang baik. Dapat jahat nggak punya duit kagak kerja. Makan tuh laki itu. Ya kan? Hidup itu seperti itu Bapak Ibu. Daud melihat itu dia menyikapi. Orang nggak tahu ya, menurut survei dokter. Goliat ini terkena tumor otak dan penyakit gigantisme. Yang gede kakak wajar itu loh. Ya, pernah ngelihat orang gigantisme? Tumornya itu menekan sarafnya. Sehingga matanya rabun. Makanya waktu dia turun, perisainya ini dibawa tentara satu lagi. Perisai itu kan nggak boleh dibawa orang, saudara. Di sini dokter menyimpulkan nama penyakitnya Goliat adalah akromegali. Lihat orang 2
saudara. Itu cocoknya buat ngelihat duit. Tipis jadi banyak. Ya, cocok itu. Akromi. Jadi gerakannya lamban, rabun. Dan satu kesalahan Goliat, dia salah asumsi. Dia mau perang jarak dekat supaya Daud bisa diangkat dicekek, ya. Daudnya mau perang jarak jauh. Dia nggak mikir. Dalam hidup ini banyak hal yang tidak Sebetulnya saya mau cerita, nggak usah baca firman lah, tapi nanti dipikir saya nggak sopan, terlalu humanisme. Padahal tak ceritain aja Anda ngerti kok. Lebih baik daripada saya disalahkan gereja. Itu pendetamu kok seminar sekuler nggak ada ayatnya. Ya, kita bangkit berdiri. Tolong bukain saya. 1 Samuel 17. Ayat 48 sampai 51. Baik, ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh. Bukan balik belakang, lindungi aku dari belakang ya. Nggak pernah gitu Daud. Untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya. Diambilnya sebuah batu dari dalamnya. Berarti di dalam kantung ada beberapa batu. Diumbahnya, maka kenalah dahi orang Filistin, Goliat itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Yang terakhir, Daud berlari mendapatkan orang Filistin, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedang, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnya kepalanya. Ya, dengan pedang itu, ketika orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Amin. Silakan duduk. Jadi Daud itu jadi berkat. Perang tidak perlu mengorbankan banyak orang. Amin. Hanya karena seorang anak kecil. Jadi gini, waktu ketemu Goliat kan tidak terduga. Dia nggak mikir, saudara, nggak punya persiapan. Tapi sebetulnya dia punya persiapan. Saudara dulu waktu kuliah atau sekolah, kalau besok ujian baru malam ini belajar. Kalau Anda lakuin itu, jelas Anda orang dodol. Saya selalu belajar. Jadi saat ujian malamnya saya bisa nonton film. Belajar itu harus jadi habit. Ya. Pertama, kenapa Daud tidak mengambil batu di samping kakinya? Di padang gurun batu segini-segini banyak. Saudara. Kenapa? Kenapa dia mengambil yang ada di kantongnya? Karena batu di padang gurun kena matahari bertahun-tahun. Keropos, Bu. Jadi kalau diumban, itu gampang nyeleweng larinya. Angin gurun kan tinggi. Tapi dia menyimpan di dalam kantungnya, itu batu kali. Kalau dia direndam di kali itu 10 tahun, itu bedanya, berat jenisnya tebel. Jadi kalau dilempar, angin gak bisa nyelewengkan dia, saudara. Dan licin. Goliat pakai baju sirah. Baju sirahnya dari perunggu, Bu. Gila kan? Berapa duit itu? Satu mobil tank yang terkenal kalah itu harganya sama perunggu. Berarti Daud itu orang yang punya persiapan. Hidup itu harus punya persiapan. Ada gawe, nggak ada gawe. Ada persoalan, nggak ada persoalan. Persiapkan.
Jadikan persiapan tuh habit Anda, gitu loh. Nanti kalau kesempatan Tuhan datang, persiapanmu ditambah kesempatan Tuhan meledak hebat, saudara jadi orang hebat. Setuju? Terus caranya Daud menghadapi Goliat apa? Dia berlari. Tapi perhatikan, Goliatnya berlari nyambut enggak? Diam di tempat. Karena pandangannya kabur. Orang enggak pernah survei tentang fisik Filistin ini. Kenapa Anda kalah di dalam persoalan? Karena persoalannya lari kenceng, saudara diam. Datang ke pendeta didoakan. Pendetanya juga banyak persoalan. Kita minta didoakan orang yang sama-sama punya persoalan. Capek. Hadapi, saudara. Nanti ada potensi yang keluar yang membuat masa depanmu hebat. Percayalah. Ya. Saya jujur ya, saya ngaku. Selama saya jadi orang Kristen, saya tidak pernah minta didoakan. Dengan imanmu engkau menang. Bukan pinjam imannya orang lain. Amin. Si Goliat diam aja, Daudnya berlari saudara. Begitu jarak 30 meter aslinya pertarungan ini. Dia ngumban saudara. 35 meter, umbannya ini kecepatannya 34 meter per detik. Jadi bras dalam 1 detik, batu itu masuk. Pertama Daud sebetulnya bingung. Mau diumban dari mana? Semuanya baju sirah saudara. Cuma dia melihat batu jari di wong Jawa. Jidatnya ada lubang. Untuk apa Pak lubang itu? Untuk celengan. Supaya ada udara mengalir. Dia nggak kepanasan. Nah Daud ngelihat itu dalam jarak dekat. 35 meter, kecepatan peluru batunya 34 meter per detik. Goliat nggak sempat goyang saudara. Masuk, doubles. Nggak sempat ngambil perisai. Itulah kenapa Goliat tumbang. Dia lamban, dia gede, dia rabun. Ya. Daud gesit, saudara. Sekarang yang cepat yang menang. Bukan kepandaian. Siapa cepat, siapa dapat. Makanya saya bilang sama anak-anak muda, lu seneng cewek, samber langsung, gak usah nunggu besok. Kamu naksir laki, terus terjang. Nunggu besok, diambil sahabatmu sendiri bro. Anda kecewa kalah cepat. Gitu loh. Ya. Jadi di sini saya melihat kita harus bergerak maju untuk menghadapi persoalan. Jadi saya menyimpulkan, bukan alatnya, tapi caranya memainkan Saya nggak punya terlalu banyak kepandaian kok. Tapi saya, saya belajar, saya pakai kepandaian-kepandaian yang Tuhan sudah taruh dalam hidup saya. Dengan cara yang tepat. Belanja bulanan sering kurang. Tapi kalau disikapi dengan tepat, pasti cukup. Sekarang gini, saya mau tanya. Berapa kali dibandingkan doamu diterima atau ditolak? Banyak mana? Ayo ngaku. Saya nggak tahu Pak, karena saya jarang berdoa. Kan gitu aja jawabannya. Kok sok mikir, sok suci lagi. Udahlah pret-pret itu semua. Anda kalau ditolak marah nggak? Dan pendeta juga asumsinya salah. Kalau doa tidak dijawab, kamu kurang iman. Waduh, kayak dianya beriman gitu loh. Kamu doanya nggak dijawab karena masih ada banyak dosa. Kayak dia paling suci se-Jakarta. Nggak gitulah. Dengar baik-baik. Dengarkan, ini saya butuh pengertian Anda. Yesus waktu mau disalib, dia ngomong apa? Bapa, kalau boleh cawan ini lalu. Tapi kalau tidak aku minum juga. Berarti ditolak nggak doanya Yesus?
Yesus yang hebat aja doanya ditolak. Apalagi yang model-model gini bareng saya. Biasalah ditolak itu. Begini, cara Tuhan. Ini teori kemungkinan aja. Perhatikan Yesus ditolak kan? Dia tetap mati di salib. Tuhan menolak permintaan Yesus supaya firman-Nya digenapi. Coba kalau dia, ya wis Yesus gak sido mati wis. Jalan-jalan aja ke Gancit sana. Jadi kalau doa saudara ditolak, firman Tuhan tergenapi dalam hidupmu. Amin. Belum tentu doamu dikabulkan, firman Tuhan tergenapi. Itu cara saya memandang sebuah doa. Jadi dengar, kalau doamu ditolak, bukan karena Anda kurang iman, mungkin bisa kurang iman. Bukan karena Anda berdosa, mungkin juga ada dosa. Tapi yang jelas, saya ditolak. Yang penting firman Tuhan tergenapi, Yesus disalib, keselamatan ada. Amin. Itu loh caranya melihat doa. Doa itu gak gampang karena muridnya nanya, Tuhan ajari kami berdoa loh. Buat saya sembahyang itu paling sulit saudara. Ini, dulu waktu kecil, kalau papa saya manggil, Pengki, oi pak. Ya kan? Oi. Oi itu bahasa santun anak laki untuk seorang ayah. Saya dipanggil, oi pak. Nah ada cerita, saudara. Ada anak Cina muda, saudara. Dari rumahnya ke ruko jualannya, pasti ngeliwatin gereja. Ini bukan cerita, kejadian nyata. Dia nggak masuk gereja, saudara. Dia berdiri di depan gereja. Tuhan, ini oi. Ya kan? Orang Cina kok. Pulang juga gitu. Tuhan, ini oi. Bertahun-tahun. Satu hari dia kena stroke. Gak bisa lewat gereja. Tapi setelah setahun, 2 tahun stroke. Malam itu dia melihat ada sosok putih datang, saudara. Langsung habitnya keluar. Tuhan ini oe. Ngomong sama sosok putih. Ternyata dia Yesus. Waktu dia ngomong ini oe. Tanpa terasa dia turun dari tempat tidurnya. Ini oe. Keluarganya datang. Loh kok berdiri? Dia gak sadar kalau waras saudara. Makanya kalau doa tuh gak usah puisi-puisi. Tuhan Yesus yang ada di sorga, Engkau Allah maha baik. Tapi gak pernah ngerasakan kebaikan Tuhan. Saya cuma berdoa, Tuhan, ini Pengki Tuhan. Eling yo, ojo lali jenenge Pengki. Ini oe Tuhan, sembuh total saudara. Amin. Makanya Yesus manggil Bapa, itu artinya sebuah hubungan. Bapa kami di sorga, sorga itu ada wong Yesus yang ngomong kok. Saudara jangan main sorga, enggak ada. Berikan kami makanan cukup itu standarnya berapa? Saya 2 juta cukup, buat Anda 2 juta kurang kan? Cukup enggak ada standar, kecuali merasa cukup. Gaji kurang kan? Enggak seimbang. Tapi Anda bisa hidup sampai hari ini. Bajumu bagus-bagus kok. Ya. Di sini pelajaran yang 3 tadi saudara sudah tahu. Pelajaran yang keempat. Kalau Daud ngambil 1 batu, dilempar luput. Dia ngambil batu lagi, ditepas lehernya sama Goliat. Makanya dia punya persiapan. 1 luput, 1-nya. Usaha itu enggak boleh 1, bro. 2, 3, 4. Usaha kecil-kecilan. 4. 1 pisang goreng, 1 tahu goreng. 1 goreng-goreng apalah yang enggak tahu saya. Kalau usaha pertama luput, ada usaha ketiga kan? Yang 3 masih jalan.
Usaha yang 2 luput, yang 2 jalan. 3 luput, sisa 1 tetap jalan. Investasi aja kecil-kecilan. Yang penting gerimis, saudara. Amin. Saudara ini enggak hujan, enggak gerimis, enggak kering, enggak. Apa terus? Kalau saya lihat dari mukamu, saudara ini punya duit banyak 2 bulan. Enggak punya duit 2 tahun. Kita capek, saudara. Jangan. Sekarang ini uang adalah raja. Ekonomi itu penting, setuju? Dan akhirnya Daud menang. Inilah pelajaran ketidakseimbangan harus kita hadapi. Ketidakpastian harus dijalanin. Oke? Jadi jangan ngeluh. Supaya lebih jelas, kita mainkan hipno audio visual. Lagunya dulu, karena lagunya ini enak. Saya mau tanya, Anda pernah dengar lagu ini enggak? Ini lagu rohani, enggak sekuler. Asli rohani. Jarang-jarang Pengki muter lagu rohani. Masih ingat enggak lagu ini? Cepet, ingat enggak? Film Titanic. Nirgat Tuti. Jadi waktu kapal sudah miring separuh, ada sekelompok orang pemusik lari ke geladak. Nyanyi enggak nyanyi mati kok. Mendingan nyanyi, bener kan? Ya nyanyi. Makin dekat tuh. Masih ingat? Saudara hayati hidup ini makin dekat. Bukan dekat kaya, dekat mati. Eling mas, eling. Mati bisa tiba-tiba, ya. Inilah pelontar, ini pelontar Indonesia bukan Irlandia. Kita naik 1, klik. Ciri teknologi adalah speed, scale, dan impact. Sekarang Anda ngeklik, kecepatan berita sudah sampai Rusia, Amerika dalam waktu 1 detik. Dan Daud itu sebetulnya teknologi. Caranya cepat, mikir cepat, ya, bayar hutang cepat, peduli sama orang cepat. Yang kedua apa? Skill, skala. Berpikirlah dengan skala global, bukan cuma nasional, saudara. Ya, mikir yang luas, sudut pandangnya dirubah. Yang ketiga, impact. Karena Yesus doanya tidak dijawab, saya terselamatkan. Coba kalau dijawab, terus Yesus turun belanja ke mall di Israel sana, kita mati, saudara. Sudahkah Anda berdampak hidupmu untuk keluarga, untuk orang tua? Ya, oke, naik lagi. Daud itu punya 3 hal, keberanian, kecepatan, dan keahlian. Saya mau tanya saudara, ahli apa sih? Saudara pernah saya khotbah terus ngundang orang, doa, saya tumpangin tangan, roboh, enggak, mati malah. Saya fokus dengan kepribadian. Saya fokus untuk pengembangan hidup lebih baik. Saya enggak pernah khotbah lain. Jadi kalau nanti mau tumpang-tumpang tangan, cari pendeta yang hobi tumpang tangan, saudara. Saya hobinya tumpang kaki. Kalau nggak roboh, gue jejak sekali. Ya, 3 hal ini. Keberanian, kecepatan, dan keahlian. Naik lagi. Saudara, orang itu kalau makin urgen, makin terdesak, nyalinya keluar. Jadi bersyukurlah kalau ekonomimu sekarang kurang banget. Otak saudara jadi berani maling, korupsi, nyolong, bener kan? Bukan. Otak ini akan bekerja mengantar Anda untuk menemukan jalan keluar. Ya, ini kalau nggak percaya, saudara tahu sistem Mestakum, alam semesta mendukung. Nanti di rumah cari pasir ya, pasir kering. Praktekin bener. Cari meja datar,
Pasir segini Anda lepas. Dia nggak menyebar kemana-mana. Dia membentuk kerucut. Bener kan? Begitu Anda mulai berpikir, otak kita seperti GPS akan mengantar ke tujuan. Apalagi ditambah iman dan kuasa Tuhan. Percayalah, Anda itu males mikir sih. Kok ya mikir gitu loh. Kedua, prioritasmu apa? Hidup itu harus ada prioritas. Saudara punya prioritas enggak? Tahun depan saya menikah, Pak. Tahun ketiga punya rumah. Tahun keempat saya mau cerai. Rencanakan semuanya. Jangan, itu haram jadah, saudara. Ya. Prioritas itu penting. Apa yang menjadi? Gini, saya kasih contoh. Kalau saudara mau beli mobil Honda merah, sebelum Anda kepingin Honda merah jarang terlihat loh. Bener nggak? Tapi begitu Anda mulai kepingin, 5 kilo Honda merah. Parkiran banyak Honda merah. Bener nggak? Saudara bayangkan sosok cowok yang Anda mau. Entah 5 meter ada cowok yang Anda inginkan. Cuma masalahnya dia mau, saudara mau dia nggak mau. Itu yang bikin sulit sih. Yang ketiga apa? Fokus. Fokus hidup itu. Naik lagi. Klik. Peperangan Daud dan Goliat. Pertama peperangan emosi. Anjing kah aku? Emosi kan? Yang kedua, perang teknologi. Goliat bawa lembing, pedang, perisai. Daud ngomong apa? Aku maju demi nama Tuhan Allahku. Perang ilahi kan? Teknologi dan Daud menggunakan perang ilahi. Perang ilahi itu artinya dalamnya hebat, saudara. Ya, inilah peperangan sekarang. Di mana-mana emosi, di mana-mana teknologi. Ya, jarang sekali orang yang perang dengan gaya spiritual. Jarang. Naik lagi kita selesaiin. Ayo kita baca rame-rame. 2, 3. Lebar 1 cm, kedalaman 1 km. Itu namanya spesialisasi. Perdalam ilmu, perdalam. Ada suka hobi salon, perdalam tentang rambut. Ya, saudara senang kue, bikin kue. Perdalam, jangan sekedar bikin kue. Yang bikin kue juga banyak, bener? Saya bidang saya ya ini, saya perdalam. Orang lain gak bisa di jalur saya. Saya bilang sama Julius, sama Yofi, sama Pak Paulus, udahlah kalian gak usah bersaing sama saya, jalurnya beda. Kamu ke Medan, gua ke Surabaya, gak ketemu bro. Udahlah di jalur masing-masing aja, amin. Lu pendeta tuh persaingannya gila-gilaan bu. Naik lagi, klik. Nietzsche dan asumsi. Sekali lagi, perdalam bidangmu dengan hebat. Dan kedua, ambil kesimpulan yang tepat. Setuju? Kita nih rata-rata gagal karena salah kesimpulan. Jangan nikah sama dia, anakmu. Enggak pak, namanya aja soleh kok. Anaknya baik. Begitu nikah 2 bulan, KDRT penganiayaan. Apa sih? Hati-hati. Jangan tergesa-gesa menikah. Kalau tergesa-gesa punya anak duluan, urusanmu. Ya kan? Asumsi, hati-hati. Menilai keadaan. Naik lagi, mau selesai. Dari Daud dan Goliat, saya belajar 2 hal. Kekuatan di dalam kelemahan, kelemahan di dalam kekuatan. Waktu saudara mengalami tekanan, saudara lemah. Sebetulnya kekuatanmu itu hebat, saudara. Tapi waktu saudara merasa hebat, ada banyak hal yang kosong. Dan Anda diserbu. Ya. Dalam kekuatan ada kelemahan. Di dalam kelemahan ada kekuatan. Naik lagi, klik. Apa artinya speed? Sekarang ini semuanya kecepatan. Sekarang gereja 1 jam saja muncul di mana-mana. Kalau saya diundang gereja 1 jam, nggak bisa. Nggak bisa. Wong ini aja 20 menit kok.
Jadi jangan semuanya diturutin, walaupun itu baik. Ya. Jadi kalau gereja 1 jam saja kita bisa kebaktian 8 kali. Saya tidak menghakimi, tapi barangkali orang itu senang cari duit lewat kebaktian. Oke? Speak yang pertama, S-nya. Start with the end. Saudara bangun rumah. Saudara dikasih blueprint dulu. Saudara bisa ngebayangin rumahmu dari samping gimana, dari depan. Terus saudara nanti kontraktornya ngomong, mau warna apa Pak? Hijau campur hitam, campur biru tua Pak. Kayak kandang bebek jadi. Nah karena saudara minta, kontraktornya ngecat itu. Jadi saudara sudah tahu, berpikirlah hasil akhirnya. Ya, kedepannya jadi gampang. Yang kedua, P-nya adalah pick your niche. Ambil kekuatan, cari kekuatanmu, kembangkan, fokus. Engkau hebat. Yang ketiga, energize your culture. Saudara mungkin punya budaya Cina, punya budaya Batak, ya kan? Budaya ini dikembangkan saudara. Saudara nggak bisa lepas dari budaya. Nggak bisa lepas dari habit. Tapi jadikan kebiasaan ini menjadi kebaikan untuk dirimu dan orang lain. Yang terakhir apa? Dominate your prioritas. Prioritasmu dalam hidup apa? Kebahagiaan, duit banyak, kesehatan, ya prioritas. Kita tinggal 2 poin, kita selesai. Saudara, apa bedanya sasaran dan target? Kemarin banyak pendeta saya kasih ini. Duh Om, saya baru tahu sasaran sama target itu beda. Gini loh, ya perhatikan. Sasaran itu lingkaran gedenya, itu sasaran. Targetnya lingkaranku. Ya, naik lagi, klik, hampir selesai. Jangan lupa, invisible hand. Tidak ada sukses tanpa campur tangan Tuhan. Ya, klik, kita selesai. Opa, see you next week. Anda nggak datang, dia datang, nggak masalah. Tuhan memberkati. Amin. Ya, mari kita bangkit berdiri. Kalau kami sudah diberkati lewat kebenaran-kebenaran firman Tuhan, kami percaya setiap benih firman yang disampaikan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tapi firman itu menjadi kekuatan, menjadi pegangan hidup kami. Sehingga kami percaya Tuhan. Kami pulang sebentar tidak akan sama seperti kami datang. Karena firman Tuhan katakan iman timbul dari pendengaran-pendengaran akan firman Allah. Mujizat lepas mujizat terjadi di tempat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk hamba-Mu Pastor Pengkiano. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang sudah diberkati mari sama-sama katakan. Amin. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan Yesus kita yang teramat baik. Puji nama Tuhan, saya percaya setiap kita diberkati, amin. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Adakah jemaat Tuhan yang belum mendapatkan amplop persembahan? Boleh angkat tangan. Haleluya. Saya undang pelayan Tuhan untuk membawa kita dalam doa persembahan. Mari kita mengangkat amplop persembahan ini untuk kita doakan. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur terima kasih untuk ibadah yang ketiga ini telah kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan untuk Bapak Pengki Andu yang telah menyampaikan isi hatimu. Biar firman-Mu boleh menyatu di dalam hati jemaat-jemaat GBI. Kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak akan berlalu sia-sia. Berkati jemaat-jemaat GBI yang datang di tempat ini. Untuk kami juga dapat memberikan yang terbaik apa yang kami terima dari-Mu sepanjang minggu ini Bapa. Biarlah Tuhan persembahan ini bisa kami berikan yang terbaik untuk gereja ini. Dipakai untuk kemuliaan nama-Mu.
kami serahkan semuanya ke dalam tangan. Berkati jemaat-jemaat yang telah memberi, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya, amin. Bapa di sorga, 31 tahun Engkau menuntun kami ini yang sebetulnya tidak layak, tapi Engkau layakkan untuk membangun gereja GBI Rem. Kami tetap menyerahkan Pak Konrad Supit, Ibu Elsie Kramer, walaupun beliau sudah tidak ada, tapi beliau juga menunjangnya. Rekan-rekan lama yang mungkin tidak berkumpul bersama kami dan yang ada di tempat ini, Tuhan tetap percayakan gereja ini kepada gembala kami. Berkati anak-anak-Mu semua dan khusus sahabat kami yang berulang tahun hari ini. Tuhan juga memberkati hari ini, hari esok sampai selamanya. Terima kasih Bapak, dan saatnya kita akan menerima doa berkat. Arahkanlah mata hatimu dan angkatlah kedua belah tanganmu tinggi di atas kepala untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah studi, pekerjaan, usaha, toko dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan membuatnya berhasil. Engkau naik bukannya turun, kau menjadi kepala bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah, berkat Tuhan menyertai. Apapun yang kau minta kepada Bapa yang baik tetap selalu memberikan yang terbaik. Sekarang terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai saat ini sampai dengan selama-lamanya. Kita yang diberkati, mari semua sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.